Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 4, pemanasan global, materi IPA kelas 7 semester genap SMP atau MTS. Kita perhatikan gambar ya. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab Saudi? Atau berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok? Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Mari kita pelajari materi tentang pemanasan global. Nah, ternyata peristiwa tersebut itu berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, bagian pertama kita akan mempelajari tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Kita lihat prosesnya. Jadi prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Ini matahari yang meradiasikan sinar matahari ke permukaan bumi. Nah, radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Jadi radiasi tadi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi yaitu terhalang oleh polutan udara. Jadi polutan-polutan yang terdapat di udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Selanjutnya kita mempelajari tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Ada banyak penyebab pemanasan global, antara lain emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik misalnya, atau bahan bakar minyak dan bensin untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Kelima, penggunaan klorofluorkarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, itulah penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, bagaimana dampak pemanasan global terhadap lingkungan atau bumi kita? Yang pertama, temperatur bumi itu semakin meningkat atau tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak.
Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya menjadi kering. Yang ketiga, mencairnya glacier atau gunung es yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Nah, begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Jadi bukan hanya terumbu karang yang akan punah, tetapi hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang tinggal di terumbu karang. Kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, terjadi kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Nah, berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, bagaimana usaha-usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, ya, atau bisa dikatakan hemat konsumsi BBM. Yang ketiga, mengurangi penebangan liar atau deforestation, ya. Jadi mengurangi penebangan liar untuk mencegah pemanasan global. Yang keempat, mengurangi produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penghijauan atau penanaman kembali, ya, sehingga dapat mengurangi dampak dari pemanasan global. Ya, sekian materi kita kali ini. Jangan lupa like sebagai bentuk dukungan dan share, bagikan ke teman-teman kalian. Komen bukti sudah mempelajari. Subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.